Jangan-jangan justru istidrot, jangan-jangan justru banyak mudorotnya. Sholawat kok dipakai menipu, sholawat kok dipakai konten settingan, sholawat kok dipakai konten pemalsuan, penipuan, macam-macam, kan kebohongan publik. Harusnya begitu berpikirnya. Untuk dia pelacur, bangsat, anjing, najis, neraka. Jangan nafsu subscribe. Tiba-tiba ada transferan 40 juta ke rekening. Coba bayangkan aja, gila nggak otak ini kira-kira? 40 juta. Semangat, subscribe ya, subscribe ya, subscribe ya, subscribe itu gratis, subscribe itu nggak bayar. Jangan lupa ya, sebelum lanjut nonton videonya, subscribe ya, subscribe ya, subscribe ya, please subscribe. Nggak peduli itu merendahkan Nabi Muhammad, menjual agama nggak penting, yang penting 40 juta, 100 juta bro. Jangankan Pak Anies ya, bahkan mungkin Habib Rizik sekalipun udah nggak bisa. Kecuali ganti sistem, bukan ganti partai. Apa? Khilafah. Khilafah radikal, batuk hitam, cingkrang, Wahabi, HTI, khilafah. Apalah pokoknya radikal, radikul. Itulah ya. Padahal kalau sedikit saja merenung, 1 detik saja, dana bansos, di saat orang kelaparan dana bansos dibadok, diuntal, dikorupsi, dijeglak, ya kan, dana bansos. Nggak peduli dana apa disikat sekarang ini. Ayo, pokoknya koruptor lah intinya ya. Ringkas sekarang. Pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Ya bangsat ya, yang membawa uang lari negara. Tapi pengkhianatnya, penjilatnya, penipunya, munafiknya itu sibuk mengalihkan perhatian, menjual dagangan namanya radikul tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mengawali hari dengan senantiasa bersyukur apapun kondisinya. Melek mata, ternyata masih di kos-kosan, alhamdulillah. Melek mata, ternyata masih di rumah kontrakan, alhamdulillah. Melek mata, ternyata kontrakannya sudah habis, udah mau diusir sama yang punya rumah. Jangankan nambah kontrakan, dimakan aja susah, alhamdulillah. Melek mata, kejebak rentenir, kejebak utang, kejebak pinjaman online, mencekik. Ya gimana, udah terlanjur, alhamdulillah. Anggap aja itu ujian, anggap aja itu musibah, ya teguran, bahkan bolehlah anggap itu azab supaya cepat sadar gitu kan bahwa rentenir, riba, pinjaman online itu harus dihindari sebisa-bisanya. Nyawa taruhannya bila perlu. Gitu. Pokoknya apapun kondisinya alhamdulillah. Melek mata, berasnya habis, alhamdulillah. Nggak ada yang dimakan, niat puasa. Sambil terus ikhtiar mencari makan, kan begitu. Apalagi ya. Melek mata, aku masih di bawah jembatan, alhamdulillah. Apapun situasimu. Melek mata, rezimnya belum ganti, alhamdulillah. Aku dikhianati, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah ya. Atau melek mata, aku masih di kamar indah, di kamar mewah, di apartemen yang megah gitu kan, di kamar ber-AC, ya alhamdulillah. Semoga tidak menjadi istidrot gitu. Pokoknya alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan tetanggaku kanan kiri, depan belakang yang nonton, mudah-mudahan senantiasa ditumpah ruahkan keberkahannya sama Allah dan segera diberikan jalan keluar dari semua masalah hidupnya. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, kita lama sekali nggak konten tegur sapa ngobrol begini ya. Apalah intermezzo kayak
apa ya, nanti ada konten lagi tanya jawab boleh, apa question and answer boleh ya. Oke, ini tadi admin pagi-pagi habis sholat subuh ngaji itu terus Gus apa ini banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk ke WA, masuk ke grup, masuk ke email. Ya seputar komando ulama, seputar kondisi negara bangsa, rakyat, rezim, kekuasaan, dan apa partai-partai baru yang sekarang banyak orang bikin partai baru, kemudian masalah Megawati yang viral entah itu sakit, entah sehat, entah masih hidup atau sudah wafat gitu kan, atau mungkin ini konten yang sihir-sihir, santet-santet, klinik-klinik spiritual tuh ya. Bahkan ada yang kemarin apa konten kegencet ya, zina kegencet Gus Idrus ya. Gus Idris ya. Gus Idris tuh kapan hari itu kesini ya, ke rumah dengan Gus Miftah. Gus Miftah Jombang, bukan Gus Miftah yang gondrong tuh, bukan. Beliau kesini ya silaturahim. Oke, tapi kita akan bahas sebisa-bisanya, sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan manfaat, kan ini hanya konten ya. Semoga manfaat, saya buat random, saya buat paralel, sekedar sumbangsih pikiran ya, mudah-mudahan sedikit memberikan asupan gizi, akal dan pikiran lah ya, kalau bahasa Rocky Gerung, akal sehat ya, mudah-mudahan begitu. Kalau konten sihir, oh iklan ya, kursinya kurang naik katanya. Oke. Kalau konten sihir, konten santet, sidak santet, berantem sama dukun santet, apalah itu ya. Itu sudah sering saya katakan dulu ya, sudah sering saya bahas, itu semua adalah settingan ya. 99% itu settingan, mau dibungkus sholawat, mau dibungkus murotal, mau dibungkus ngaji ayat, itu settingan. Kalau toh ada tidak settingannya ya 0, sekian persen, kalau tidak ada faktor settingannya, itu karena faktor kebetulan ya, faktor alam ya. Faktor yang tidak disangka-sangka itu memang ada seperti itu, tapi selebihnya itu adalah settingan. Ini suka nggak suka saya sampaikan. Ya kalau Anda anggap, saran saya sih anggap aja hiburan gitu kan. Tapi orang yang tidak suka sholawat jadi sholawat, enggak juga gitu kan. Justru bahaya kalau ditimbang itu, justru sholawat kok dipakai nipu. Harusnya dibolak-balik. Ini untuk cara memperkenalkan sholawat, enggak ada Habib Syekh. Cara mengenalkan sholawat itu kan banyak cara, tapi harus pilih cara yang pilih cara yang karomah gitu ya, sesuai dengan karomahnya sholawat itu sendiri. Kan begitu saudaraku. Ya, contoh ini, saya tak melebar sedikit ya. Saya dulu sama Munjiat itu pernah diundang. Nggak tahu Munjiat ingat nggak yang kita diundang suruh ngerukyah lokalisasi di Palu itu, kompleks pelacuran di Palu itu. Ada Munjiat. Nggak tahu diupload apa enggak dulu itu. Nah, saya nggak tahu kalau itu kompleks. Ya intinya dia ingin ngundang saya ke tempat dia untuk merukyah usahanya. Dan saya baru tahu ternyata usahanya karaoke dan ya semacam pelacuran gitulah. Nah, terus tiba-tiba dikumpulkan semua itu anak buahnya itu, ya semacam mucikari gitu ya, ceweknya dikumpulkan semua. Ayo ini ada ustaz, saya minta doa gitu kan. Nah, saya pernah terjebak di segmen itu, di momentum begitu tuh saya pernah. Ya, saya bukan malaikat gitu kan. Saya bukan ulama yang suci hatinya, itu bukan gitu kan. Tiba-tiba sudah dikelilingi cewek dikelilingi wanita-wanita penghibur itu, dan ya mau ndak mau saya bacakan doa, dan mau ndak mau supaya doanya dikabulkan ya harus ada sholawatnya. Nah tapi saya terganggu karena mereka itu rata-rata pakai rok mini, rok pendek gitu kan. Saya terganggu. Ini sholawatnya gimana nanti? Sholawat itu bagi saya adalah sesuatu dimensi yang sakral, yang suci, apapun. Ya, jadi akhirnya saya minta maaf gitu ya, tanpa menyinggung perasaannya, saya jaga betul bahasa saya.
Saya akan bacakan sholawat ya, sholawat Nabi, dan kita sama-sama tahu kan Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang sangat suci, sangat sempurna, dan beliau satu-satunya umat, satu-satunya orang yang besok bisa memberikan pertolongan syafaat kita semua di akhirat. Sebejat apapun kita, sebusuk apapun kita, beliau bisa memberikan syafaat. Makanya ayo kita hargai yuk. Bagaimana kalau ambil kain dulu semua kita tutup itu pahanya itu. Kita tutup auratnya supaya kita sholawatnya enak gitu. Saya bilang gitu saudaraku. Nah, akhirnya singkat cerita ditutuplah itu paha-pahanya itu, dada-dadanya itu sekedarnya tuh pakai kain, ada yang pakai apa namanya pasmia, tasmia apa itulah gitu ya. Nah, baru setelah auratnya tertutup baru kita sholawatan. Gitu saudaraku. Jadi sholawat itu jangan terus kemudian ada konten sihir, konten santet, kemudian settingan, membohongi umat, ya apalagi menipu umat juga ada unsur penipuannya nanti. Pasca setelah itu akan ada berlanjut. Ada orang yang datang ke rumahnya berobat, ya kan? Akhirnya disitulah variabelnya bermunculan, penipuannya bermunculan. Nah, terus Anda berpikir itu kan sholawat, itu kan dakwah, itu kan mengenalkan sholawat. Ah, Gus Nur aja iri loh. Ya ndak, iri dari mana? Apa yang saya irikan? Mau iri harta, aku sudah kaya. Iri ilmu, aku sudah seperti itu dulu. Nggak ada iri gitu loh. Kita ini sudah beda dimensi gitu. Nah, itu kan orang nggak cinta sholawat jadi cinta sholawat. Enggak saudaraku. Dibalik pikirannya, yang vertikal, yang horizontal, yang oval gitu loh, yang siksak berpikirnya. Jangan-jangan justru istidrot, jangan-jangan justru banyak mudorotnya. Sholawat kok dipakai menipu, sholawat kok dipakai konten settingan, sholawat kok dipakai konten pemalsuan, penipuan, macam-macam, kan kebohongan publik. Harusnya begitu berpikirnya. Nah, gitu saudaraku. Ini intermezzo ya. Tuh, terlepas dari itu semua kita saudara ya, nggak masalah, silakan. Kan nanti ditanggung sendiri risikonya di hadapan Allah. Nah, jadi saya begini, saya kalau bisa saya analisanya begini. Kalau ada konten-konten seperti itu, konten prank macam-macam, kan ada konten prank yang lucu-lucu itu, yang pocong-pocong itu sebenarnya menghibur. Cuman kan sebagian ada yang orang lagi wudhu di prank, orang lagi sholat di prank. Nah, ini kan orang lagi sholat, orang lagi tidur di musola, di masjid di prank. Ya, nah kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, saya ingin membahasnya seperti ini teman ya. Saya kasihan ya dengan mereka. Secara psikologis ya, secara kejiwaan itu saya pun kayaknya pernah di fase itu. Saya pernah di titik itu. Gini maksudnya, awal-awal seneng-senengnya bikin konten, seneng-senengnya bikin YouTube. Awal-awalnya, Masya Allah, maunya live streaming terus, makan maunya di shooting, di warung maunya laporan sama netizen, mau mandi itu seolah-olah lapor sama netizen, bangun tidur lapor sama netizen. Saya pernah berada di titik itu. Nah ini bahayanya. Mending kalau awal kontennya itu misalkan sosial gitu, mending. Jadi ketagihannya itu ketagihan yang manfaat. Nah, yang ada itu kan awalnya hanya konten biasa lah, mempraktekkan peragaan tenaga dalam, kanuragan, kesaktian gitu kan. Padahal awalnya iseng gitu kan. Awalnya hanya ya konten prank, konten settingan, konten mencari jati diri kan begitu awal-awalnya. Nah, tapi akhirnya dia terjebak oleh euforia alam bawah sadarnya gitu kan. Tiba-tiba ada komen hebat, Masya Allah, Allahu Akbar, sakti, apalah konten apa komen-komen yang memujinya. Nah, disitulah dia mulai tergelincir. Dia mulai keasikan dengan komen-komen yang menyanjung-nyanjung jiwanya. Jare wong Jawa gunggungan. Bahasa Indonesia apa itu? Aleman, gunggungan, apa? Pokoknya kalau dipuja itu membubung gitu kan. Wah, semakin gila akhirnya. Kontennya semakin gila, tanpa sadar dia semakin ketagihan
Dan dia nggak bisa hidup kalau nggak bikin konten. Konten yang settingan, karena sudah awalnya udah kejebak dia di konten itu. Kejebak dia dengan komentar-komentar netizen yang sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Ya sulap karena dia nggak tahu, sakti, Masya Allah, Allahu Akbar, mulia engkau. Pujian-pujian seperti itu akhirnya membuat dia justru menjebak dia semakin asyik dengan kebohongannya, asyik dengan konten palsunya, asyik dengan konten settingannya, asyik dengan konten penipuannya, menipu umat, asyik dengan konten menjual agama dengan sholawatnya, dengan ngajinya, dengan atribut surbannya, kalungan tasbihnya, atributnya lah, seperti itu, terjebak. Nah, ini saya secara umum yang membahas, hati-hati. Saya lucu aja baca komen gitu kan, baca komennya ya Allah. Dan subscribe-nya banyak kan, akhirnya cepet gitu, nanjaknya tuh cepet, jutaan gitu. Nanti kalau ada orang yang mengkritik itu, iri loh, gitu. Kontenmu aja nggak laku, Pak, susah. Ya udahlah, itu resiko medsos, ya udah. Nah, jadi gitu teman ya. Itu settingan ya. Dia terjebak oleh hawa nafsunya, dia terjebak oleh alam bawah sadar kekonyolannya gitu ya. Nggak buat konten sehari itu udah rasanya nggak bisa hidup dia. Kalau nggak buat konten settingan sehari aja dia nggak bisa hidup. Seolah-olah dia nggak bisa makan. Gitu kan. Seolah-olah begitulah sampai ke titik itu ketergantungannya kepada konten, sehingga yang muncul itu improvisasi yang konyol. Pindah dari satu konten kekonyolan, pindah ke konten kekonyolan yang lain. Semakin konyol, dia semakin hebat gitu. Semakin konyol, dia merasa semakin sukses. Coba bayangkan itu. Wah, astagfirullahaladzim. Ya sudah, tapi inilah hidup, inilah dunia, harus ada orang seperti itu. Ya pandai-pandailah ya. Jadi saran saya kembali ke akidah gitu kan, sudah sering cari di video munjiat itu sudah kita bahas tuntas itu bab-bab santet klinik itu. Saya pernah ditawari, Gus bikin konten sidak santet. Saya jawab, daripada sidak santet mending sidak fakir miskin. Ya, sidak fakir miskin. Begitu ada orang miskin kita kasih kerjaan, kita bedah rumahnya. Kalau ada orang lapar kita kenyangkan perutnya, gitu ya, nggak usah dibumbi sholawat, udah. Pokoknya perutnya lapar kita kenyangkan, rumahnya roboh kita bangun rumahnya, gitu. Gitu ya saudaraku ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi gimana itu Gus settingan? Ya itu settingan gitu kan. Dan itu nggak salah, itu cari makan, cari subscribe, memuaskan dahaga sensasinya kan tidak masalah. Itu kan orang kan punya hak untuk hidup seperti itu ya kan, sebagaimana pelacur itu kan dosa, menjual harga diri, menjual kehormatan ya kan, menjual iman, dosa. Tapi kan ada orang yang melakukan itu gitu loh, kan hak dia, mau diapain. Dan Anda jangan mengutuk-ngutuk dia, pelacur, bangsat, anjing, najis, neraka. Jangan, belum tentu besok kamu mulia di hadapan Allah dari dia. Karena 1 menit ke depan, 2 menit ke depan kita nggak tahu rahasia Allah. Jangan-jangan dia dapat hidayah gitu loh. Itu maksud saya. Jadi saya kalau ngomong gini bukan bermaksud menyalahkan dia, menghujat dia, menjas dia, seolah-olah dia kotor, saya bersih. Enggak. Dia berhak bikin konten seperti itu, saya juga berhak ngomong bikin konten seperti ini. Dan saya menjawab pertanyaan jamaahku, komunitasku, kan namanya jawab. Salah benar saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kan gitu. Sudahlah teman, pakai akal sehat, pakai nalar ya. Kalau hutang banyak, kejebak riba, kejebak rentenir, banyak hutang, ya nggak ada jalan keluar. Ya sudah, itu teguran, itu azab, itu dosa. Genjot sholat duha 12 rakaat. Genjot tahajud wa minal laili fatahajjad bihi. Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Genjot tahajudnya. Gitu, genjot sedekah senyumnya. Jangan kejebak utang online, pinjaman online, kejebak riba, bingung cari pesugihan.
bingung cari nomor togel, bingung cari dukun-dukun konten-konten yang ada di YouTube. Aduh, tambah hancur hidupmu. Sudah sakit gak dapat obat, dapat racun. Sudah salah mencari tempat yang salah. Sudah dirimu kotor cari solusi yang najis, repot. Gitu loh. Banyak masalah. Ya kan, banyak utang. Buka YouTube yang dicari dukun-dukun santet, yang dicari konten-konten seperti itu. Ya repot. Nggak ada jalan keluarnya. Yang ada kamu ketipu. Ya ketipu akidahmu, ketipu akhlakmu, ya ketipu hartamu. Untung-untung kalau nggak ketipu istrimu, ketipu anak gadismu. Begitu. Sensasi teman. Syahwat, nafsu subscribe. Apalagi dipuji-puji oleh komentatornya. Kemudian dapat AdSense-nya, dapat uangnya. Loh, aku pernah ngalami dapat bonus dari YouTube sampai 40 juta, 30 juta tiap bulan. Itu aku pernah ngalami. Siapa yang enggak seneng? Tiba-tiba ada transferan 40 juta ke rekening. Coba bayangkan aja. Gila enggak otak ini kira-kira? 40 juta. Waduh. Gila otak rasanya. Apa enggak semakin semangat bikin konten? Apa enggak semakin semangat subscribe ya? Subscribe itu gratis. Subscribe itu enggak bayar. Jangan lupa ya, sebelum lanjut nonton videonya, subscribe ya. Please subscribe. Lah 40 juta. 20 juta. Apalagi kalau sampai 100 juta. Gila nggak otak? PPKM, Covid, Corona, di mana-mana, PHK, di mana-mana. Dia dapat 100 juta, 50 juta dari konten. Hilang akal sehat, nggak peduli itu nipu, nggak peduli itu bohong, nggak peduli itu settingan, nggak peduli itu merendahkan Nabi Muhammad. Menjual agama nggak penting, yang penting 40 juta, 100 juta, bro. Kau like, comment, subscribe ya. Subscribe itu menjadi makanan wajib. Bahkan melebihi sholat wajibnya itu. Hilang akhirnya imannya. Itu teman, ya, subhanallah. Oke, next, itu satu. Kemudian partai politik baru, banyak bagus, banyak ini orang bikin partai, bikin partai baru hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak bisa. Indonesia ini solusinya bukan buat partai, ya, bukan. Indonesia ini solusinya bukan buat partai baru. Buat partai baru itu hanya mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi kebohongan yang sama, mengulangi sistem bobrok sistem yang sama, mengulangi justru malah menambah bobroknya kondisi negara yang sama, hanya pindah dari satu kesalahan pindah ke kesalahan yang lain gitu kan. Bukan buat partai solusinya. Ya, ada dua jawaban saya. Sementara ini belum ada solusi. Itu yang pertama ya. Kalau Anda nanya masalah politik, masalah kondisi negeri ya. Negeri ini sudah ibarat ibu pertiwi itu ya. Itu saat ini sudah kanker otak stadium akut. Terus ada kanker payudaranya juga, ada kanker rahimnya, terus ada kanker serviknya, kanker vaginanya, terus kemudian ada kencing manisnya. Sekujur tubuhnya sudah membusuk, ada keluar belatungnya, sudah mengeluarkan bau busuk. Kemudian itu dari sisi fisiknya ya, dari sisi jasmaninya. Saya ulang ya, kanker otak, kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara, kencing manis, diabetes, stroke, lumpuh itu sudah, coba bayangkan gimana kira-kira. Rambutnya sudah rontok, sudah nggak ada obat dari sisi jasmani ya, sakitnya. Dari sisi rohaninya udah kejebak kapitalis, oligarki, udah kejebak kemunafikan, sudah kejebak mendewakan menuhankan jabatan, mendewakan menuhankan uang, menuhankan ya kekuasaan, ya kan?
Terus kemudian ini teman, ribawi terutamanya, coba sudah ibarat itu ya, tulang, sumsum, pembuluh darah, otak, sel-sel itu sudah penuh dengan riba gitu loh. Jadi solusinya bukan partai baru, apa partai baru itu? Bukan. Ya solusinya apa ya? Solusinya disuntik mati, dibuang ke laut, ya, atau dikubur hidup-hidup gitu ya. Terus ganti dengan sistem yang baru gitu kan. Nah, tapi kan tidak mungkin gitu kan. Makanya nggak ada obatnya gitu loh. Siapa? Siapa teman? Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu untuk sementara ya itu orang baik gitu kan. Tapi dengan kondisi yang tadi itu, Ibu Pertiwi baratnya udah kanker otak, kanker rahim, kanker vagina, udah seluruh tubuhnya digerogoti ribawi gitu kan, utang yang menumpuk, konflik-konflik sosial di masyarakat antar umat, antar ulama, antar agama dan lain sebagainya itu akhirnya siapapun gitu kan. Jangankan Pak Anies ya, bahkan mungkin Habib Rizik sekalipun udah nggak bisa, kecuali ganti sistem. Bukan ganti partai, ganti sistem. Sistem apa, Gus? Sistem yang diridhoi Allah, sistem yang diridhoi Rasulullah, ya kan? Sistem yang diridhoi ulama, bukan ulama amplop, bukan ulama proposal. Nah, tapi kan mana bisa ngomong seperti ini di sebuah rezim negara antah-beratah yang sudah riba, sudah mendarah daging seperti ini, kan tidak bisa saudaraku. Ngomong seperti ini di tengah-tengah negara yang buzzer begitu subur kan nggak bisa. Gitu teman. Ya, jadi hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bukan ganti partai, ganti sistem. Sistem yang diridhoi Allah. Apa? Khilafah. Ya, wallahu alam ya. Nanti kalau saya ngomong khilafah nanti HTI, Wahabi, teroris, ya kan repot teman. Ini HTI, khilafah, hukum Islam. Loh kalau hukum Islam kenapa kan gitu? Ya sekarang kan buktinya ini ya. Ini sederhana sebenarnya. Selama ini khilafah itu di-framing di negeri ini sebagai momok. Khilafah teroris, khilafah radikal, batuk hitam, cingkrang, Wahabi, HTI, khilafah. Apalah pokoknya radikal, radikul. Itulah ya, teroris, khawarij, itu framingnya begitu ya. Padahal kalau sedikit saja merenung, 1 detik saja, rusaknya kondisi negeri kita, ya bangsa kita, tatanan sosial kita ini kan bukan karena khilafah. Lalu khilafahnya nggak ada. Kan sederhana masalah ini. Dana bansos, di saat orang kelaparan dana bansos dibadok, diuntal, dikorupsi, dijeglak. Ya kan? Dana bansos, dana BPJS, ya kan? Dana haji, apalagi dana apa? Pokoknya nggak peduli dana apa disikat sekarang ini. Ayo. Pokoknya koruptor lah intinya ya, koruptor, jual beli jabatan, macam-macam. Hutang yang sekarang 10.000 triliun atau berapa yang jangankan bayar pokoknya, bayar bunganya saja nggak bisa. Ya kan? Nah belum kelaparan, kemenderitaan rakyat yang sudah nggak ada obatnya itu, yang sudah nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata itu macam-macam. Oke, saya ringkas sekarang. Pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Yang korupsi dana bansos, yang membohongi rakyat, menipu rakyat, menjilat, munafik, buzzer, bangsat ya. Yang membawa uang lari negara, membawa uang negara, membohongi rakyat, ya macam-macam lah, dana BPJS macam-macam. Oke. Yang membuat bangsa, yang mengkhianati ya, baik oknum polisinya, oknum jaksanya, oknum hakimnya, yang jual beli kasus, yang mempermainkan hukum, ya kan, yang satu dipotong masa tahanan, yang satu semakin diberatkan tahanannya, macam-macam lah ya, intinya begitu. Saya tanya ini, apakah itu khilafah?
Kan bukan. Perusak negeri ini, pengkhianat negeri ini, penipu pembohong rakyat negeri ini, itu bukan khilafah. Pertama, khilafahnya belum ada, dan pelakunya juga bukan khilafah. Coba lihat itu, yang makan dana bansos, yang korupsi-korupsi itulah penjilat-penjilat itu, perhatikan. Istrinya nggak ada yang bercadar, celananya nggak ada yang cingkrang, batuknya nggak ada yang hitam. Sadar nggak ada? Yang nguntal duitmu, rakyat, wahai rakyat, yang membohongi dirimu, yang menipu dirimu, itu jidatnya nggak hitam, celananya nggak cingkrang, istrinya nggak bercadar. Nggak ada cermin khilafah, khalifah dalam dirinya, itu nggak ada. Nah, tapi pengkhianatnya, penjilatnya, penipunya, munafiknya itu sibuk mengalihkan perhatian, menjual dagangan namanya radikal tadi itu. Bisa. Oke, jadi kembali ke ini ya, materi ya. Bukan buat partai baru. Aduh, tambah sesek dada rasanya. Begitu, selama sistemnya seperti ini, mau partai 100 kayak mau partai 1 juta terserah, tapi nggak akan selesai. Karena sistemnya yang ribawi, sistem yang tidak diridhoi Allah. Gitu ya. Apalagi ya Allah, kalau ingat saya pernah baca buku ya. Saya lupa itu apa judul bukunya, itu saya lupa, tapi buku ini menceritakan di sebuah negara antah beratah gitu ya, terjadi persaingan politik pilpres yang luar biasa. Ada satu calon pemimpin yang didukung oleh LGBT, didukung munafik, ya didukung, kalau di sini komunis lah, tapi ini di antah beratah itu ya. Pokoknya begitulah ya, didukung oleh kaum Syiah, sekuler, liberal gitu kan. Wah, parah ini. Nah, ada lagi satu calon yang didukung ulama, rakyat, emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, ulama-ulama terutama ini ya, yang siap mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya, pikirannya ini, membela, mendukung sang calon pemimpin ini. Nah, waktu itu calon pemimpin ini luar biasa, sampai datang ke Mekah ini, yang meminta bantuan ulama itu. Ini, dan rakyat pun siap korban nyawa bila perlu, harta dihabiskan. Banyak emak-emak, bapak-bapak yang bangkrut usahanya karena uangnya diinfakkan untuk mendukung orang ini. Karena waktu itu yang muncul di permukaan itu bukan kontes politik lagi, tapi antara hak dan batil, hitam dan putih gitu loh. Waktu itu seperti itu, teman. Seperti itu. Ya, ini hebat ini. Itu saya baca bukunya itu, ada kisah itu, kisah nyata itu. Kalau kampanye gebrak meja, kita dikuasai asing. Harta kita dikeruk asing. Gebrak-gebrak meja. Saya akan mati dan hidup tenggelam bersama rakyat. Wah, hebat. Ternyata, ini di buku ini, saya baca ini. Kalau nggak salah namanya siapa tokohnya itu yang Prabasandawa siapa gitu, saya lupa itu. Saya siap mati dan hidup tenggelam bersama rakyat. Ternyata begitu selesai semuanya, ya mungkin terjadi deal-deal politik mungkin ya. Ternyata yang menang yang ini, yang didukung Syiah, sekuler, liberal, LGBT, penjilat, munafik ini yang menang itu kan. Nah, ternyata ya mungkin terjadi deal politik. Ini di sebuah negara antah beratah ini, dekat perbatasan Irak sama mana itu. Nah, akhirnya mungkin ditawari, mungkin yang kalahin ya. Kamu kemarin pemilu habis berapa? Berapa puluh ribu triliun? Tak ganti. Yang penting kamu merapat ke saya. Kalau kamu nggak mau, ya di samping kamu rugi, semua aset-asetmu tak sita, tak bunuh kamu, tak selesaikan apalah karaktermu, mungkin gitu ya. Wah, akhirnya merapat, teman. Rakyatnya dikhianati, bahkan ulamanya dikhianati. Bahkan sekarang dia masuk istana, ulama yang dulu dia sungkem tangannya itu malah dipenjara sekarang.
Coba, dua-duanya pengkhianat semua itu. Ada di sebuah negara entah berata sana. Ya, di negaranya Avatar sana loh. Pokoknya ada lah. Nanti tak cari bukunya nanti, insya Allah. Jadi sekarang tuh, ya ciri-cirinya itu perutnya semakin gendut gitu kan. Perutnya semakin gendut gitu. Rekeningnya semakin gendut gitu. Rakyat menderita, rakyat kelaparan, ulama-ulama ditangkap di penjara itu mingkem cangkemnya, micek matanya itu orangnya udah pura-pura buta, pura-pura tuli itu kan perutnya udah gendut, rekeningnya udah gendut gitu. Nah, nanti saya ingin, tapi ini mungkin berlanjut ini buku ini. Saya masih bersambung. Saya ingin tahu matinya orang ini kayak apa gitu. Apa matanya melotot, apa ilatnya melet gitu kan, lidahnya menjulur seperti anjing, atau perutnya meledos, itu saya nggak tahu. Karena pasti hukum alam akan terjadi. Nah, itu nanti di buku selanjutnya. Saya ingin lihat cerita selanjutnya bagaimana. Udah gitu ya teman ya. Udah, jadi nggak usah bikin partai baru, nggak ada solusinya, nggak ada. Solusinya ganti sistem. Ya, kita bangun, kalau kita nggak mampu ganti sistem, biar Allah yang ganti sistemnya. Biar Allah yang menenggelamkannya, biar Allah yang menghancurkannya. Nah, sementara sambil menunggu itu, kita benahi sistem kita. Rumah tangga kita bahagiakan, tetangga kanan kiri kita bahagiakan, yang terjebak utang kita bantu, terjebak riba kita bantu. Anak-anak kita hafalkan Quran semua, istri kita cantikkan. Pokoknya begitu. Ya, itu cara merubah sistem dari diri kita sendiri. Udah nggak usah ngurus anta berata. Nggak usah ngurus pengkhianat, penjilat, itu sudah. Biarin perutnya gendut, biarin rekeningnya gendut, untalen, buadoken, biarin. Nanti dia akan bermusuhan dengan alam, dia akan bertarung dengan alam. Hukum alam, hukum Allah. Audit alam, audit Allah, dia akan bertarung dengan itu nanti. Pasti, nggak mungkin nggak. Kekuasaan, umur, uang, harta, pasti akan berakhir. Ada masanya berakhir. Ada masanya tenggelam. Tinggal kita lihat tenggelamnya itu tenggelam syahid atau tenggelam kelelep. Kita tunggu nanti. Apa tercatat di tinta emas sebagai sejarah yang mulia dikenang anak turun, anak cucu, atau justru jadi sampah peradaban yang mengenaskan sebagaimana Firaun, Abu Lahab, Abu Dajjal, dan seterusnya dan seterusnya. Udah ya? Terlalu panjang teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini sumbangsi saya. Semoga negaraku Indonesia ini tidak seperti negara entah beratah yang tadi kita ceritakan itu. Semoga Allah segera memberikan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.